الكبير الإمام الحفيظ المسند بروفيسور دكتور أبي عبد الله بن عبد القادر بن مكين أستاذنا حبيب أبي جعل وعلي إدريس وخصوصا إمام مربي رقينا شيخنا أستاذنا حبيبنا الحبيب هدي بن عبي بن حسن أركب ومن رواه أعباؤنا وأسلافنا شيوخنا فإذا نستغرق إلى حاضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumihi fi darain amin. Ila akhir. Melanjutkan dari pembahasan kemarin masih mengenai tentang kewajiban membaca sholawat kepada Al-Habib baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahhud akhir. Kemarin sampai pada ucapan atau perkataan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fadlan min Allahi fil Qur'ani anzalahu yakfikumu min azimi qadri annakum man la yusalli alaikum la salatah. Nah, Abu Dhabi sebelumnya Pak Haji bin Arabi, Pak Zainal, Pak Budi bin Arabi. Dikatakan di sini Imam Syafi'i mengatakan, wahai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbukum, mencintai kalian, fardhu min Allah, satu keharusan, satu kewajiban, satu kefarduan yang datangnya dari Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Ya, ini saya nukil dulu kalamnya Allah yarham Al-Habib Mudhir bin Fuad Al-Musawa, Allah yarham, yang beliau digelari Sultanul Qulub. Sudah meninggal, masih muda, usia 40 tahun berapa itu. Beliau mengatakan bahwa manusia-manusia yang oleh Allah dipilih untuk memiliki rasa cinta kepada Ahlul Bait itu pantas untuk disyukuri. Kenapa? Tidak semua manusia, bukan hanya zaman ini, sejak zamannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak semua orang dititipi rasa cinta oleh Allah untuk mencintai daripada Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya. Jadi sejak zamannya Nabi Muhammad, perkara-perkara yang membahayakan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sudah ada. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, cucu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dulu ketika beliau memegang kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin, itu kekhalifahan dipegang oleh Sayyidina Hasan, diminta oleh Muawiyah. Apa yang dilakukan Sayyidina Hasan? Dikasihkan jabatan pemimpin tertinggi, diminta, dikasihkan. Tujuannya apa? Satu, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan daripada umat Muslim. Ini loh ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah mengajari umatnya untuk dan gontok-gontokan, saling membenci, saling memaki, tidak ada, sama sekali tidak ada. Berat. Kenapa? Nafsunya tidak terima. Ya, sampai akhirnya Sayyidina Hasan diracun itu. Putusannya Muawiyah untuk membunuh Sayyidina Hasan. Dan setelah itu, wah, lebih mengerikan lagi. Keluarganya Muhammad SAW dihabisi, dibunuh, untuk dihabiskan, dilenyapkan. Tapi tidak bisa. Kenapa? Allah sudah mentakdirkan nanti Imam Mahdi
turun terlahir dari keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ronrongannya juga luar biasa. Saya memberikan nasihat untuk pribadi saya dan keluarga saya. Perkara seperti ini leluhur kita sudah mengalami, bahkan ketika kaulnya Habib Ali, ketika Habib Ali sakit, gurunya Habib Ali oleh Ustaz Hasanuddin, ya, itu disuruh istirahat. Sudah tidak usah ngisi pengajian, suruh istirahat. Apa jawabnya Habib Ali kepada Ustaz Hasanuddin? Hasanuddin, orang tua kami, beliau menyebut orang tua kami, leluhurnya beliau, mati di tengah jalan dalam rangka dakwah itu biasa. Mati di tengah jalan dalam rangka dakwah itu biasa. Padahal kita sendiri, saya ngomong kita, ya, untuk mati itu kalau takut kabeh. Jadi satu riwayat yang lain, saya mendapatkan hadis dari baginda dari Habib bin Ali bin Hasan Al-Kaf. Beliau membacakan satu hadis yang sangat panjang. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti akan tiba suatu zaman jumlah kalian, tunjuk kepada sahabat orang muslim, jumlahnya sangat banyak, tapi seperti makanan. Orang muslim pakai, tapi kayak panganan, kayak makanan tidak berdaya. Jumlah kalian banyak, tapi seperti bui, kayak untuk. Bui itu kalau di lautan dibawa ombak kemana itu dihempaskan di karang, dia mau gitu, ya seperti itu. Dan Muhammad sudah mengatakan itu. Kenapa sebabnya seperti itu? Karena di dalam mayoritas diri pribadi orang muslim, hubbud dunya, takut mati, senang sama dunia dan takut mati. Padahal Nabi Muhammad SAW aku tadi kalau kali jenengan wani luwe kok gak wani sampai pikir berhasil tak dilapori komandan dapur itu terus beliau iya digolek utangan di kudunya tok minimal 30 kilo, jangan sampai kurang. Ini dan ya junjungan kita itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 bulan sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dapurnya tidak pernah ngepul, dengan kata lain tidak pernah masak. Sayyidatuna Aisyah ini yang diriwayatkan. 2 bulan nggak main-main. Pembacaan 2 bulan nggak masak. Wali kota dia obrol. Apa ya wali kota? Ya, kalau warganya 2 bulan nggak main. Itu wali kota di pulau. Wali kota di pulau tenang. Kajian Nabi 2 bulan tidak makan, tidak jadi soal. 3 hari berturut-turut tidak makan, tidak jadi soal. Sakit kalau tidak sering layak jadi wali kota. Wali kota model ini. Nah, di sini Imam Syafi'i mengatakan yakfikum min adibil qudri annakum. Cukup dengan keagungan, kadar keagungan untuk kalian. Man la yusalla alaikum, barang siapa yang tidak bersolawat alaikum atas kalian, la sholatalah, maka tidak ada sholat di dalam sholat tersebut. Pada kemarin saya katakan, orang yang tidak senang dengan Ahlul Bait, ya, kalau masih menyatakan Islam, masih melaksanakan sholat, tentu masih kirim salam dan sholawat kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pun melanjutkan masalah. Di sini dikatakan satu kesunahan untuk menyamarkan, untuk memelankan di dalam tasyahud ketika mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dijelaskan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal tersebut tidak membatalkan sholat dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Cuman perkara tersebut mengeraskan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya makruh ketika dikeraskan. Makruh.
Jadi cukup sir, cukup pelan, disamarkan. Ukuran pelan menurut Imam Syafi'i adalah diri kita, telinga kita mendengar. Kalau sampai tetangga nomor 2 kanan kiri kita mendengar, maka hukumnya menjadi makruh. Makruhnya bukan karena membaca sholawat, karena mengeraskan daripada bacaan sholawat. Makanya hati-hati imam, ya imam ketika menggunakan mikrofon semacam ini, hati-hati. Dan mungkin tidak sadar at-tahiyyatun, tidak sadar, makanya hati-hati. Termasuk nanti kolaborasi dengan yang ngurusi sound system ini dibuat agar tidak terlalu peka, sehingga ucapan imam yang sir, yang pelan ini tidak terdengar di sound system atau di pengeras suara itu. Khawatirnya hukumnya menjadi makruh. Tetangga kanan kiri nomor 2 itu mendengar, hukumnya makruh, apalagi sampai masjid. Hati-hati ya, hati-hati. Cuma mengingat, jangan mengatakan kosong gak oleh. Bukan perkara yang boleh, kita harus pakai hukum. Makanya ada kata syariat Islam. Apa makna syariat? Aturan, tata cara. Yang mana aturan ini harus ditaati, harus diikuti. Gak iso lek sakarepe dhewe. Kita hidup di akhir zaman. Banyak sekarang orang mengeluarkan statement tanpa berdasar. Berdasar apa? Atas keilmuan. Dari tembung pokoknya akan repot. Ya, pokoknya akan repot. Jari ini. Nah, bukan jari ini, pokoknya. Pokoknya ini lebih kepada dia memaksakan kehendak. Saya kasih contoh. Ketika anak kecil mengalami batuk pilek, mungkin di cuaca yang sangat panas, dia melihat temannya minum es krim kah, es teh kah, dan lain sebagainya. Tentu ketika minta kan orang tuanya, jangan dulu, nanti saja kalau sudah sehat. Kan semacam itu. Tujuannya orang tua ini ngeman. Tapi ketika anak kecil yang tidak berpikir seperti cara berpikir orang tua, dia mengatakan dengan menangis, pokoknya aku ingin es. Untuk orang tuanya juga aku, orang tuanya aku minta es, alhamdulillah, ayo minum, baca doa, semoga jadi obat. Tombol tekolorong, minggat, lupa balik. Minggat gak balik, lupa mesti balik. Tombol tekolorong, minggat. Seri minggat terus balik sini. Jadi disunahkan di sini untuk memelankan daripada bacaan. Apa? Di sini dikatakan sholawat termasuk tasyahud mulai awal kecuali salam. Ya, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah di sini mengatakan amal ini, pekerjaan ini apa? Memelankan dari bacaan tasyahud termasuk bacaan sholawat ini merupakan perkara perbuatan yang dilakukan oleh ahli ilmu. Jadi berdasar, bukan karena pokoknya. Berdasar. Di suara-suara dewi baku kok baca tak baca kan urusanku. Nah, itu kan umum zaman saat ini. Nah, makanya Imam Syafi'i atos paling dahulu dan ketika saya berdebat perkara fikih dengan ahli fuqaha 5-10 saya berani, tapi ketika saya berdebat dengan orang bodoh maka saya lari. Bukan tidak berani, orang yang mohon maaf tidak punya pengetahuan, dia berbicara bukan berdasarkan ilmu tapi berdasarkan syahwat atau nafsunya, sehingga ya semacam itu rusak idoli. Jadi kok ini juga ya kok di oposisi rusak idoli, tapi kan bukan seperti itu. Makanya
kamu dan kita hidup di akhir zaman. Sudah akhir ini. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, beliau dikatakan bahwa Nabi akhir zaman, penutup para anbiya. Kita dengan Nabi Muhammad jaraknya berapa? 15 abad. Dan kita hidup di tahun 2025. Ibaratnya karena belum tinggal 1 juta lagi. Sampai-sampai para ulama menyatakan ya di akhir zaman kalau fitnah sudah terlalu besar, maka disuruh hijrah, disuruh pergi, tidak kumpul dengan orang banyak. Dari orang sing ngoten niku, wong kok gak gelem sawung kuwi tanggane, ya. Ada kan? Padahal ketika sawung ngambil tonggo, apa yang dilakukan? Rasan-rasan. Nggih. Terus nopo malih? Ngumbar aib, adu domba, rasane tunggalane. Luwe becik, luwe api, menutup diri dengan pergaulan yang mendatangkan kemaksiatan bagi kita. Lebih baik kita berdiam diri. Nah, wis kita itu metu dalam artian ya bahasane bojo kula, kowe iki urip di hutan, ngomong macan singa. Urip di hutan, betul. Kenapa? Karena fitnahnya sudah terlalu besar. Karena kita hidup di akhir zaman, maka bijaksanalah. Kadang saking hebatnya wong akhir zaman, majelisnya tinggi loh, rasa-rasa itu bersepat nih. Jirogi, opak. Terus ya, sekarang aku gitu. Imam Nawawi berkata di dalam Al-Adhkar, kitabnya beliau di sini. Dalam satu dikatakan bahwa sunnah di dalam tasawuf mengelakkan keseluruhan, dan ini sudah menjadi kesepakatan daripada orang Muslim. Dan ketika dijelaskan, hukumnya menjadi makruh, tidak perlu melaksanakan sujud sawi. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. At-tahiyatul mubarakatuh. Tidak apa-apa. Tidak perlu sujud sawi. Cuma hukumnya menjadi makruh, dan ketika dipelankan, cukup telinga kita yang mendengar, kita mendapatkan satu poin apa? Melaksanakan kesunahan. Paham ya? Ayo kudu paham. Kemudian di sini dikatakan faedah, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia mengatakan sholawat yang ada di tasyahud ini disebut sholawat Ibrahimiyah. Yang mana sholawat ini tidak ada salamnya. Nah, ternyata salamnya ada pada kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak berkumpul di dalam sholawat. Sholawatnya berdiri sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tidak ada salamnya. Salamnya ada di awal ketika setelah membaca tasyahud at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salamnya. Salamnya berdiri sendiri, sholawatnya berdiri sendiri. Ini satu kesepakatan, satu hukum, satu tatanan di sini. Yang ketika kita khususnya mazhab Syafi'i yang paling banyak dibaca sholawatnya adalah sholawat Ibrahimiyah. Cukup dari perkataan ini kita
kita berharap kepada Allah. Allah berikan kepada kita pertolongan, Allah berikan kesabaran dalam menetapi, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih, insyaallah. Amin. Nah, insyaallah selasa depan kita akan membahas bab baru, kesunahan doa sebelum salat. Tadi kadang ada banyak yang prosesinya tidak sama. Doa dikira sembarang kali doa di sini secara umum yang dimaksud adalah doa dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia pun jangan diucapkan. Ini kami di Masjid Gusti Kulon Nyuwun. Terus dia nggak kata batal sholatnya. Doa di sini yang dimaksud dalam bahasa Arab lebih spesifik, disarankan ada doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, amin. Kalau ini kalau matur penjenengan dibahas niki hadis perkawis ingkang kalau itu sampai akhir ternyata itu nafsu saya yang berbicara. Insyaallah nanti kita runtutkan sampai selesai dua pembahasan sebelum khatam kitab akan membahas satu hadis, yaitu perkara atau pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sahih adalah kitabullah wa itrah ahli baiti, yang kedua adalah kitabullah wa sunnati. Mana yang sahih? Nah, pertanyaannya di situ nanti dijelaskan nanti. Mana yang sahih? Karena hadis itu ada derajatnya, ada sahih, ada dhaif, ada maudhu. Nah, insyaallah nanti di pembahasan itu akan dibahas secara detail mana yang sahih, mana yang tidak sahih, derajatnya di bawah sahih. Insyaallah semoga semuanya diberikan panjang umur. Amin. Insyaallah. Kita baca Fatihah sebelum kita melaksanakan tahlilatul zikir untuk Ibu Hakimi Hasanah yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, dan mungkin ada di antara kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, tetangga kanan kiri, keluarga kita semuanya yang saat ini diuji oleh Allah dengan ujian sakit zahir, sakit batin. Semoga Allah dengan segera mengangkat penyakitnya, Allah gantikan dengan kesembuhan, Allah berikan panjang umur di dalam Rasulullah, Allah berikan kesehatan zahir batin, afiat yang sempurna, insyaallah. Allahumma amin min al-shifa wa tafil bala bi sayyidil wujud Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Hanan ya Mannan, ya Hanan ya
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.